Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Adi Vanasya Permata Ramadhani, NIM 2302101056. Nah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 7. Yang pertama, ejaan Panophoncen 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Panophoncen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Carlos A. Panophoncen. Ejaan Panophoncen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Panophoncen digunakan selama 46 tahun dan baru diganti setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Contohnya, uang sekarang uang, jajasan sekarang yayasan. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suewandi 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Panophoncen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I. Pada tahun 1938 di Solo, Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Suewandi. Contohnya, bersatu sekarang bersatu, maju sekarang maju. Yang ketiga, ejaan pembaharuan 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suewandi. Contohnya, dahulu susu, sekarang susu. Dahulu juentak, sekarang cetak. Yang keempat, ejaan Melindo 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal dengan sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan Bahasa Melayu Indonesia Melindo 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini dilakukan dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Contohnya, menjadi sekarang menjadi, sekarang menjadi sekarang. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK 1967 sampai 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Ejaan ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Maun Pranoto. Contohnya, syarat sekarang syarat, perjajah sekarang percaya. Yang keenam, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD 1972 sampai 2015. Pada tahun 1972, EYD pertama kali diberlakukan dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 1972. Pemberlakuan pemakai EYD diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan ini sempat diganti oleh ejaan Bahasa Indonesia EIB sejak tahun 2015 hingga bulan Agustus 2022. Ketika istilah ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan kembali digunakan. Contohnya, mengerti, penulisan kata baku, buku, penggunaan tanda hukum. Yang ketujuh, ejaan Bahasa Indonesia 2015 hingga sekarang.
Sejak masa kolonialisme hingga sekarang, tercatat ejaan Indonesia sudah mengalami perkembangan dan perubahan sebanyak 7 kali. Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EIB mulai diberlakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Contohnya, 1. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 bunyi gabungan yang menghasilkan bunyi rangkap seperti a, i, u, e, o. Dan yang kedua, menggunakan huruf kapital wajib dipakai di setiap awal kalimat seperti aku sedang pergi belanja.